Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Stimuzen, kita kembali lagi mengudara dari Stikes Muhammadiyah Cirebon. Ya, kita ketemu lagi hari ini, hari Jumat ya, insya Allah hari yang sangat berkah ya. Kita kembali sama-sama dalam rubrik Bisik Samawa, bincang asik dengan mahasiswa ya. Teman-teman Stimuzen, semoga semuanya tetap semangat, semuanya sehat, semuanya dalam keadaan baik. Kita dalam kesempatan kali ini tentunya akan terus berbagi informasi ya dengan teman-teman Stimuzen, informasi yang syarat faedah, tentunya yang pasti memberikan kontribusi untuk Sobat Stimuzen ya. Teman-teman tentunya pernah mendengar dengan sebuah hadis sahih dari riwayat Ahmad bahwa Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya. Maka berbaik-baiklah kita terhadap ketentuan Allah. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita mimpikan, tentunya itu akan disambut oleh Allah, termasuk oleh alam semesta. Untuk itu dalam kesempatan ini kita akan bincang tentang motivasiku, motivasimu. Saya tidak akan sendiri dalam kesempatan kali ini. Supaya lebih seru, kita akan kedatangan bintang tamu tentunya. Karena ini Bisik Samawa, saya akan undang satu guestar dari mahasiswa kebidanan. Ya, kita akan sambut untuk teman bincang kita pada kesempatan kali ini. Please welcome to Rifa Anissa. Oke, silahkan Rifa. Ya, assalamualaikum Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifa sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Teman-teman Stimuzen bisa lihat ya, ini performa dari salah satu sobat mahasiswa kami nih di Stikes Muhammadiyah Cirebon tentunya. Sejauh ini performanya ya, tampilannya ini udah manifestasi dari calon bidan yang soleha gitu ya, amin ya insya Allah ya. Rifa, terima kasih atas kedatangannya. Rifa, kita akan sharing nih sama teman-teman Stimuzen di sana, termasuk teman-teman Rifa juga. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motivasi ya, tentang motivasi biar kita lebih asik gitu ya, biar kita juga lebih saling mengenal ya. Nanti kita diskusi dibagi dengan beberapa sesi nih ya. Nanti Rifa bisa memperkenalkan diri gitu ya. Nanti kita akan kasih kesempatan supaya teman-teman Stimuzen tentunya lebih kenal dan juga lebih tahu dengan Rifa ya. Jadi untuk itu kita ingin dengar nih ya, who am I gitu. Who am I Rifa? Who am I? Let's me introduce. My name is Rifa Anissa. Saya Rifa Anissa. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, Sarjana Kebidanan, Stikes Muhammadiyah Cirebon gitu ya. Nah, kemudian saya lahir pada 21 tahun yang lalu, tepatnya itu di kota Majalengka. Saya anak sulung dari 2 bersaudara gitu ya. Berarti dari Majalengka ya, dari iya, Majalengka, 2 bersaudara. Iya. Rifa anak sulung ya, anak sulung ya. Oke, berarti leadernya nih ya untuk adiknya ya. Rifa bisa diceritakan nggak performa Rifa atau who am I-nya itu Rifa tuh seperti apa sih gitu, supaya teman-teman Stimuzen ingin tahu dong ya yang di luar sana gitu kan, biar Rifa juga nanti dikenal juga oleh sobat-sobat Stimuzen. Jadi gimana? Oke, teman-teman semua ya. Jadi sini saya akan cerita sedikit tentang diri saya gitu ya. Saya Rifa Anissa. Sejak kecil saya itu punya cita-cita sebagai seorang penulis gitu. Seorang writer, seorang ya, penulis. Oke. Gitu ya. Kenapa? Pasti ada alasannya dong. Kenapa sih kok tiba-tiba saya punya cita-cita sebagai penulis gitu ya. Ternyata itu semua nggak jauh-jauh dari keluarga saya. Papa saya itu seorang bibliofilia, seorang pecinta buku kata kita itu. Suka sekali dengan buku. Akhirnya saya karena punya koleksi buku banyak, saya membaca buku-buku milik bapak saya. Suka baca ya Rifa ya. Oke. Jadi cita-citanya ingin jadi penulis gitu. Kok bisa nyebrang nih
nih Rifa nih bisa nyebrang nih ya kita ke bidanan. Itu boleh cerita nggak sih gimana ceritanya kok bisa nyebrang, terus bagaimana bisa stay gitu ya, bisa on point di kebidanan, bisa di-share gitu Rifa ke teman-teman? Iya, boleh teman-teman dan termasuk mungkin keluarga saya yang nonton gitu ya barangkali. Nah, jadi di sini saya akan sedikit cerita, berbagi sharing terkait dengan gimana sih kok Rifa bisa cita-citanya penulis. Sejak kecil warna saya itu, saya merasa nggak pernah dalam diri saya itu saya mau jadi bidan. Oh ya, Tidak pernah. tidak sebenarnya. pernah berpikir untuk jadi bidan. Terbesit gitu. Ya, Iya. oke. Tidak pernah. Menarik nih ya. Tetapi kemudian ada suatu momen Aha. di mana ibu saya itu menawarkan, Ya. ayo kuliah di Stikes Muhammadiyah aja. Oke, itu sebagai bidan. sempat menyebut ya brand Stikes Muhammadiyah Cirebon. Iya. Oke, ya. Lanjut. Benar. Aha. Itu ibu saya itu bicara ke saya ketika saya masih kelas 12 semester 1. Ketika teman-teman saya itu masih fokus ke UN, Iya. saya udah didaftarkan ke Stikes Muhammadiyah Cirebon. Iya, iya, iya. Jadi Stikes Muhammadiyah Cirebon tuh pilihan pertama dan Oke. iya, keluarga Ini saya. merasa tersanjung ya, Stikes Muhammadiyah Cirebon ya. Karena dalam sesi ini juga kita baru tahu nih ya. Kita baru tahu bahwa ini adalah pilihan pertama gitu ya, pilihan pertama yang justru awalnya bukan cita-cita gitu ya, tapi jadi pilihan pertama gitu. Nah, itu boleh dilanjut Rifa, gimana cerita selanjutnya? Ya, jadi ketika ibu saya tadi mention Stikes Muhammadiyah Cirebon, saya otomatis melihat-lihat kan ke sini. Oh, ini Stikes Muhammadiyah gitu kan. Kemudian karena tadi ada konflik antara saya dengan orang tua saya, tadinya kan saya belum terpikir karena mungkin ada istilah tidak nggak kenal maka tak sayang gitu kan. Saya di situ posisinya tidak mengenal bidan itu apa. Gitu. Oh iya, belum tahu ya saat Belum tahu itu ya. sama sekali Oke. gitu. Ini menarik nih ya, sobat-sobat. Kemudian gimana ceritanya? Tiba-tiba ketika ibu saya mention, saya otomatis sholat istikharah dulu dong untuk memutuskan apakah saya mau gitu kuliah di Stikes Muhammadiyah Cirebon sebagai bidan gitu ya notabene-nya. Kemudian kemudian setelah saya sholat istikharah muncul pemikiran bahwa oh ternyata bidan juga keren. Oke, jadi baru muncul tuh, dapat petunjuk ya gitu ya. Iya. Kalau bisa kita itu sebagai titik tunjuk gitu ya, point of direction ya gitu ya. Oh, bidan itu keren gitu ya. Keren, gitu. Kemudian masuklah ke bidan, berarti daftar di kebidanan gitu ya. Iya. Oke, nah berarti seiring perjalanan waktu pada akhirnya dari yang tadinya cita-citanya jadi penulis gitu ya, jadi penulisnya agak jauh nih ya. Akhirnya kok penulis itu kan kita dengan hal-hal yang sifatnya itu kita buku, kemudian juga laptop gitu ya. Kemudian kita harus berhadapan dengan bidan yang notabene bidan itu akan berhadapan dengan manusia gitu ya secara utuh begitu ya. Nah itu kan lumayan effortnya tuh usahanya agak lebih begitu ya. Nah kita masuk ke yang kedua nih ya. Jadi daily activity gitu ya atau daily habit dari seorang Rifa Anissa untuk tetap stay gitu kan on point di bidan itu biar enggak artinya tidak lagi berbalik arah begitu ya. Tetap oke di bidan itu gimana? Bisa di-share nggak hari-hari Rifa gitu ya? Jadi daily habit or daily activity gitu ya, supaya teman-teman tahu bahwa ternyata bisa kita ambil kesimpulan nggak nih, Rifa? Motivasinya ini munculnya dari salah satunya dari sebuah hadis. Dari sebuah hadis. Iya. Oke. Ya, boleh diceritakan Rifa hubungan hadis itu kemudian di perjalanan Rifa ya di daily gitu kan, di daily activity-nya Rifa seperti apa? Jadi awal pertama kali saya memutuskan untuk bergabung ke dalam bersama calon bidan di sini. Itu ketika saya membaca buku, itu judulnya itu ubah lelah menjadi lilah. Itu sebuah buku yang memotivasi saya untuk berpikir gitu. Ternyata sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Sedangkan di sini saya punya dua cita-cita. Yang pertama itu saya menjadi penulis, kemudian saya juga mengambil bidan. Ya. Kemudian saya ketemu nih titik temu di antara keduanya. Kenapa saya nggak jadi dua-duanya aja?
Saya bisa jadi bidan, saya bisa jadi penulis juga gitu. Oke ya. Jadi akhirnya persimpangan-persimpangan itu berhasil disatukan begitu ya? Iya, jelas. Berhasil disatukan, jadi justru dapatnya jadi all in gitu ya. Jadi penulisnya dapet gitu ya. Kemudian karena kan penulis itu sebetulnya lahirnya dari passion gitu ya, dari memang kecintaan kita gitu ya. Kemudian bidannya tentunya ya sedang dijalani saat ini gitu ya. Oke, Rifa, untuk teman-teman STEAM Museum juga kita perlu kasih informasi juga, kita juga perlu sharing gitu ya. Your favorite one gitu, jadi atau your idol gitu, siapa sih sebetulnya gitu kan, sosok yang sangat menginspirasi dari seorang Rifa Anissa ini gitu ya. Mungkin ada orang tua atau ada tokoh gitu ya. Sebetulnya siapa sih ini yang bisa mengantarkan kita untuk tetap stay tune gitu ya, untuk tetap on point gitu ya. Boleh diceritakan nggak Rifa? Boleh, siapa? Jelas. Yang pertama, my favorite person is actually Rasulullah SAW, my beloved prophet or beloved prophet, di mana beliau ini merupakan sosok yang luar biasa gitu ya, sosok yang lembut di antara orang-orang keras gitu pada masa itu. Kemudian yang kedua, orang tua saya. Kenapa saya pilih orang tua saya yang kedua? Karena orang tua saya itu mengantarkan saya kepada perspektif yang luas gitu. Tadi orang tua saya itu walaupun misalnya tidak secara langsung, Rip ayo cari pengalaman yang banyak, atau Rip ayo belajar banyak hal. Tetapi orang tua saya secara tidak langsung itu mengenalkan saya dengan buku tadi. Saya hidup selama 21 tahun, agak sulit gitu rasanya untuk sama disetarakan dengan orang yang telah hidup 60 tahun yang sudah punya banyak pengalaman. Tetapi ternyata saya bisa menyelami pengalaman orang lain dengan cara saya membaca bukunya gitu kan. Terkadang kita tidak merasakan, tetapi kita mengetahui rasanya melalui ramuan dari tulisan-tulisan yang diracik oleh penulisnya tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga, mungkin saya karena tadi saya agak kutu buku gitu ya, saya mungkin banyak mention penulis-penulis yang menginspirasi saya. Contohnya tuh ada Dan Brown. Saya suka buku-buku yang bersifatnya itu science fiction, dalam artian science fiction. Jadi itu fiksi ilmiah. Walaupun misalnya seandainya itu fiksi, tetapi kita tuh dibawa menuju dunia yang seakan-akan tuh memang ada gitu, real, dan bisa dibuktikan dalam beberapa hal gitu ya. Jadi saya itu tipikal orang yang mengambil suatu morality atau misalnya value dari buku gitu. Kemudian yang kedua, mungkin saya banyak mention ya sama seperti teman-teman, mungkin ada yang suka juga ya Asma Nadia atau mungkin Tereli. Teman-teman Asma Nadia sangat ini ya, mungkin di kalangan ini pasti akan dikenal sekali ya. Asma Nadia itu jadi bisa kita masukkan ke dalam salah satu referensi penulis yang harus wajib kita baca gitu ya. Oke, Rifa, berarti Rifa ini adalah memang sukanya tadi science fiction gitu ya, suka dengan sesuatu yang pasti gitu ya, suka dengan sesuatu yang real, yang masuk ke logical frameworknya tuh udah jelas harus ilmiah. Gitu ya. Nah ini tadi Sobat STEAM Museum, dari Rifa ini tadi banyak sekali informasi atau bisa kita tarik nih ya, kita tarik benang merahnya nih ya, dari yang tadinya cita-cita jadi writer, kemudian memutuskan menjadi bidan, tapi dengan tidak mengesampingkan cita-cita awal gitu ya, karena tadi dia punya beberapa tokoh ya, beberapa tokoh yang memang diyakini bisa menginspirasi gitu ya, yaitu salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dan juga orang tua ya. Dan kita juga yakin ya bahwa sobat-sobat STEAM Museum juga punya hal yang sama barangkali di luar sana ya. Hanya saja barangkali belum dapat formulasi yang pas gitu ya. Jadi kadang ketemu masalah, kemudian lari ke masalah yang lain gitu ya. Jadi gimana tuh Rifa melihat fenomena itu supaya kita tetap motivasi, bagaimana sih cara kita ngejaga motivasi kita, terutama kalau ketika kita punya masalah gitu ya, kita ada benturan deh ya, ada sesuatu benturan gitu, bagaimana supaya kita tetap stay istiqomah gitu. Oke, sebenarnya saya cerita dulu ya, ketika saya kecil saya tuh suka banget nonton film dan baca buku tentunya ya. Kemudian di film-film yang saya lihat, contohnya itu salah satunya itu animasi yang sering ada di TV, Kung Fu Panda gitu ya.
di Kung Fu Panda itu ada cerita bahwa Po itu ingin menjadi seorang ahli kungfu, tetapi gurunya tidak percaya, gurunya yang Musang yang kecil itu tidak percaya bahwa Po itu bisa menjadi seorang pendekar kungfu gitu ya. Nah di sini ketika Po belajar itu sering mengalami kegagalan. Nah kenapa sih kok bisa seperti itu? Ternyata setelah saya pikir-pikir, saya kecil kan mikir ya, kok ini kok bisa ya seperti ini, padahal Po udah berusaha keras gitu ya. Ternyata saya tarik kesimpulan, kita itu tidak boleh berharap kepada sesuatu kalau kita tidak percaya. Kita tidak boleh berharap terhadap sesuatu kalau kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya. Dengan kata lain berarti? Dalam kata lain misalnya kita selaku, baik itu sebagai pendidik maupun misalnya kita yang dididik gitu ya. Ketika misalnya kita itu mempunyai bawahan atau seseorang yang kita asuh, kita harus percaya. Harus percaya kepada kemampuan yang dia miliki gitu. Jadi artinya kita memang harus meyakini, harus gitu kan ya. Jadi jelas. harus yakin bahwa kita bisa gitu ya, atau kita harus yakin bahwa kita mampu. Dengan kata lain seperti itu ya Rifa ya. Jadi intinya menurut saya jangan pernah berani berharap jika kita tidak percaya gitu. Oke ya, jadi itu bisa tuh kita tarik juga sebagai quotes gitu ya. Oke, gimana lanjut lagi Rifa? Oke, boleh. Nah tadi berarti kan kita harus yakin dan percaya. Sedangkan sini kan kita sebagai individu gitu ya. Saya sebagai seorang Rifa Anissa, saya berpikir saya walaupun sendirian tidak dalam lingkup yang saya sedang didampingi seseorang, berarti saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Kalau saya tidak percaya dengan diri saya sendiri, apakah saya boleh berharap saya kelak akan sukses? Kelak saya akan bisa melakukan banyak hal? Itu kan merupakan hal yang lancang menurut saya ya. Saya aja tidak percaya dengan diri saya sendiri, kok saya berharap saya bisa sukses gitu. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali sebetulnya ya. Kalau sobat-sobat Stimuzen nyimak ya dengan detail gini, ini kan sebetulnya bahasa-bahasa Rifa ini adalah gaya-gaya bahasa gitu ya. Literasi bacanya memang variatif sekali gitu ya. Jadi memang terlihat gitu ya dari cerminan atau gaya narasi yang Rifa gunakan gitu ya. Jadi sebetulnya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan sobat-sobat Stimuzen selain terhibur juga yang paling kita harapkan itu mengambil ibroh gitu ya, mengambil sebuah pelajaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa Rifa ini adalah salah satu sosok mahasiswa ya, yang memang ketika menjalankan sebuah aktivitas, menjalankan sebuah kegiatan atau dalam berkegiatan itu selalu mengambil hikmah gitu ya. Kejadiannya mungkin biasa gitu ya, sama oleh teman-teman Stimuzen juga mungkin mengalami hal yang sama. Hanya saja kadang kita lupa mengambil hikmah. Jadi berlalu begitu saja ya. Kalau kita mengambil hikmah itu kita akan berpikir bahwa kejadian-kejadian kita yang kita lewati itu harus mengandung makna gitu ya, jadi meaningful gitu ya, jadi punya makna yang sangat luas. Oke, Rifa tadi informasi tadi, sharing tadi, insya Allah untuk ibu sendiri sangat bermanfaat loh ya, jadi merasa terbantu, merasa teringatkan kembali gitu ya. Nah untuk selanjutnya Rifa, ini kita dapat bocoran ya dari Bu Kaprodinya Rifa, bahwa Rifa ini teman-teman Stimuzen salah satu siswa berprestasi ya, berprestasi di prodi S1 kebidanan gitu ya, di beberapa semester, terutama di semester-semester sekarang ya, di semester 4, 5 mudah-mudahan terus istiqomah ya. Nah ini kan artinya korelasinya jelas ya sobat-sobat ya, ada gitu kan benang merahnya dari yang motivasi yang muncul, kemudian daily habit yang tadi Rifa sampaikan, termasuk juga tokoh-tokoh tadi gitu ya. Achievementnya adalah Rifa ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi ya, jadi kita give applause dulu buat Rifa, bahwa Rifa ini bisa mengakomodir gitu kan sebuah cita-cita ya menjadi sebuah pencapaian ya, step tangganya nih jelas ya dari awal, kemudian pencapaiannya nih punya hasil gitu ya, tapi jauh dari itu tentunya kita bisa ya tadi kembali lagi mengambil hikmah dari setiap proses gitu ya. Nah itu Rifa bisa kasih tip nggak ke sobat-sobat Stimuzen di luar sana, bagaimana sih cara kita dapat achievement itu gitu ya, dari tadi apa namanya
hobi, kemudian juga hal-hal yang Rifa yakini, itu bisa Rifa sambungkan nggak dengan achievement nih? Ya artinya jelas nih ya, cita-citanya ada, prosesnya ada, hasilnya ada gitu ya, dan Rifanya ada juga di sini ya, supaya ini jadinya benar-benar valid gitu ya. Gimana Rifa cara mencapai itu? Bisa di-share nggak ke teman-teman Stimuzen? Sebenarnya nyambung dari percakapan yang tadi ya, Ibu. Jadi kan tadi saya cerita ketika saya kecil nonton film, kemudian saya tuh berpikir karena saya suka banget dengan film. Kalau misalnya teman-teman seangkatan dengan saya mungkin merasa familiar dengan genre yang bertemakan balas dendam. Kalau di angkatan saya tuh lagi familiar, Bu, lagi seru gitu diangkat kalau temanya balas dendam itu seru gitu ya. Nah akhirnya ketika saya nonton film, saya tuh punya pikiran, apakah saya harus jatuh dulu baru bisa termotivasi untuk bangkit gitu kan? Karena kebanyakan film yang saya tonton seperti itu gitu. Saya pikirkan terus sampai sudah agak besar. Setelah saya besar, ternyata saya bukan tipikal anak yang ketika dijatuhkan itu bisa bangun. Bukan tipe yang ketika dijatuhkan bisa bangun. Iya. Jadi artinya kalau sudah jatuh saja begitu ya? Ya, di situ. Oke. Terus kemudian saya mengambil kesimpulan, saya nggak bisa dong menyamaratakan saya dengan orang lain. Akhirnya saya punya pemikiran bahwa di anatologi kan sebagai besi dan kaca gitu ya. Saya itu tipe kaca. Kalau misalnya kaca ditempa hancur. Tapi ada juga beberapa teman saya, dia itu tipe besi. Ketika besi ditempa dia akan bisa menjadi baja gitu. Berarti kan di sini kita tidak bisa menyamaratakan. Pertama berarti menurut saya kenali dulu kita tipikal orang dapat dimotivasi seperti apa, kaca atau besi gitu. Kenali yourself gitu ya, diri kita, diri kamu, diri kita tipenya seperti apa nih. Jadi mungkin lebih ke mekanisme stresnya, coping stress gitu ya. Coping stressnya nih kalau jatuh aja atau kalau jatuh bisa bangun, up-nya loncat nih gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nggak Rifa? Yang kedua? Boleh. Kemudian setelah itu yang kedua, saya itu pernah ketika kecil diberikan sebuah buku, namanya itu Mind Map. Jadi di situ ada kolom-kolom, tanya ada besar, terus ada cabangnya kecil-kecil itu. Tadi kan saya punya mimpi sebagai writer atau penulis kan. Nah, untuk mencapai saya jadi penulis itu kan butuh waktu yang lama ya, Bu ya. Apalagi misalnya kita kena burning gitu atau stuck gitu ketika kita nulis gak bisa nulis lagi gitu ya. Akhirnya kita harus berpikir apa sih yang harus saya lakukan dalam waktu jangka waktu sekian untuk bisa mencapai impian yang besar gitu. Misalnya contoh saya punya target per hari itu nulis misalnya 500 kata per hari. Atau baca buku minimal ada 1 buku yang saya baca per hari gitu. Seperti itu. Jadi target-target yang kecil kalau dirangkai itu bisa menjadi target yang besar gitu. Oke, jadi poin yang kedua adalah punya target. Punya gitu, target ya. Harus jelas ya capaiannya nanti nih mau apa gitu. Oke. Ada lagi Rifa? Ada. Mungkin yang ketiga itu kalau dikatakan saya tidak pernah gagal, ya pasti pernah gagal gitu ya. Tapi ketika kita gagal itu jangan pernah menjudge diri kita sendiri itu benar-benar gagal 100% gitu. Berarti kita tuh nggak gagal 100%. Kita mungkin gagal dalam beberapa hal, tapi tidak dalam semua hal gitu ya. Ketika saya pernah membaca buku, judulnya itu Little Prince atau Petit Fault, itu judul Prancisnya itu merupakan karya terkenal dari seorang pilot asal Prancis. Di situ dia menciptakan sebuah dongeng, tapi uniknya dongeng itu bukan untuk anak-anak, dongeng itu untuk dewasa. Maksudnya dalam artian dongeng itu untuk menyindir orang dewasa. Di situ dikatakan bahwa anak-anak itu dia lebih tertarik dengan apa yang dirasakan dan apa dilihat. Maksudnya ketika contoh anak kecil ditanya, kamu mau punya rumah seperti apa? Dia itu bisa mendeskripsikan secara detail. Saya mau rumah yang ada jendelanya, saya mau rumah yang ada atapnya, saya mau ada taman, gitu kan. Dia bisa mendeskripsikan secara detail. Tapi orang dewasa kebanyakan tidak terlalu tertarik. Gitu. Orang dewasa itu lebih tertarik ketika ada yang berbicara, saya beli rumah 4 triliun. Gitu kan. Orang dewasa menyukai angka gitu, ketimbang apa yang dirasakan, apa yang dilihat gitu. Dalam artian
ketika kita berjuang untuk mencapai sesuatu, kebanyakan dari kita sebagai orang dewasa itu fokusnya ke hasilnya, bukan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat ketika kita mencapai tujuan tersebut gitu kan, seperti itu. Ini dalam ya. Jadi menarik sekali ya. Jadi tadi kita kenali dulu siapa sih diri kita gitu ya, nilai diri begitu ya, konsep diri kita seperti apa, atau mungkin juga bisa ya kita tipenya tipe apa nih gitu ya. Kemudian tadi kita harus punya target dan fokus kita itu orientasinya adalah perbaiki sistem-sistem gitu ya, perbaiki proses-proses begitu ya, untuk mencapai hasil begitu. Jadi perjalanannya hasil di sana, proses jalan menuju hasil itu kita harus jelas gitu ya. Iya, harus ada. Targetnya itu nggak hanya di ujung ya. Rantingnya pun tentunya ada target. Ada targetnya. Oke, ini sangat menarik sekali. Dari Rifa ada yang lagi yang bisa disampaikan? Mungkin dari saya ada banyak hal sih sebenarnya. Yeah. Kalau misalnya kita bicara tentang motivasi itu luas cakupannya kan. Secara harfiah bisa motivasi belajar, bisa motivasi bekerja, bisa motivasi hidup gitu ya. Nah di sini berarti kan tadi lebih ke arah mimpi-mimpi. Kita punya target, kita punya tujuan, tetapi juga tidak jarang ketika kita itu jatuh, kita mungkin agak stres gitu ya. Ketika kita bertemu dengan problem, tapi ingat ketika kita bertemu dengan problem, itu tuh merupakan salah satu trik untuk mendewasakan kita sebenarnya. Ketika kita bertemu dengan problem, itu ada salah satu cara kita agar menjadi dewasa. Gitu. Ya. Tangkap ini ya. Ketika kita ketemu masalah, gitu ya, justru kita harus berterima kasih sebetulnya sama masalah, ya, karena masalah itu yang justru menjadi jalan kita untuk berubah. Ya, mungkin kita sepakat ya kasih ilustrasi bahwa ketika kita kelas 3 nih, SMP atau SMA, untuk naik tingkat atau untuk naik kelas, kita kan harus ada ujian ya. Ada masalah nih. Jadi kita harus ketemu masalah dulu biar kita loncat gitu kan. Nah, jadi cara pandang kita ketika mengelola masalah. Bukan menghindari masalah, tapi mengakomodir masalah itu menjadi sebuah jalan. Ya, sebuah tangga. Masalahnya kita ambil, kita kelola begitu ya. Kita sepakat ya Rifa ya, bahwa dalam pengelolaan masalah itu hal yang paling pertama yang perlu kita lakukan adalah satu poinnya, mengandalkan Allah dalam setiap ya aktivitas, dalam setiap ikhtiar kita. Oke Rifa, ini tentunya bincang-bincangnya tambah lama tambah asik ya, karena kita perlu mengorek banyak nih. Tadi ibaratkan kita gelas kosong nih, ya sebelum ketemu Rifa nih. Kemudian Rifa banyak cerita, banyak sharing pengalaman gitu ya. Kita mulai keisi nih dikit-dikit. Apa sih hobi Rifa? Hobinya baca gitu ya. Jadi referensinya banyak gitu ya. Kemudian nambah nih ya, capaian kita juga nambah ya. Mudah-mudahan sobat-sobat Stimuzen tetap semangat juga ya menyimak podcast ini yang insya Allah ini sangat berfaedah. Berfaedah bagi kita semua tadi yang disampaikan Rifa, baik untuk kehidupan, baik untuk cara kita pendidikan begitu ya, belajar dan lain-lain. Oke Rifa, kita akan diskusi lagi terkait dengan beberapa poin penting your quotes gitu. Ya, your quotes atau apa saja. Rifa barangkali bisa menciptakan satu narasi gitu ya dari rangkaian diksi-diksi yang magic gitu ya, yang bisa punya efek hipnotis gitu ya, bisa punya efek hipnotis untuk teman-teman gitu. Satu kata itu bisa membius atau satu kalimat itu bisa membius teman-teman yang mungkin barangkali teman-teman kita Sobat Stimuzen ada yang sedang down begitu ya di luar sana, atau ada yang sedang butuh motivasi ya. Jadi coba Rifa kasih satu quotes atau pesan gitu ya, yang bagaimana cara untuk tadi growing up, atau kalau kita lagi jatuh nih untuk bisa stay lagi seperti apa gitu Rifa.
Mungkin saya lebih tepatnya mengadopsi sebuah quotes dari Jalaluddin Rumi. Beliau seorang penyair gitu ya, yang terkenal, penyair Islami. Itu saya pernah membaca, if the light in your heart will find your way home. Ketika ketika ada cahaya di dalam diri kamu, kamu akan menemukan jalan pulang. Itu artinya ketika kita masih memiliki kebaikan, memiliki niat baik, memiliki niat yang bermanfaat, otomatis kita akan menemukan jalan. Karena kan dibantu sama Allah tuh. Ya. Jadi dalam sekali ini ya, nih kita juga dari Stikes Muhammadiyah Cirebon tentunya sangat berterima kasih ya sama sobat mahasiswa kita Rifa yang betul-betul sangat menginspirasi ya. Tadi bahwa kita itu pada dasarnya harus kembali begitu ya, harus punya cita-cita ya, bahwa kita punya nilai baik ya, kita punya cahaya kebaikan ya. Jadi balik lagi ya, kita juga harus terus ya doa dan minta tolongnya ya satu dan hanya satu gitu ya, Allah yang pasti gitu ya. Kalau kita, karena indikatornya kita sepakat juga ya Rifa ya, indikator penyelesaian masalah yang baik adalah ketika masalah itu hadir, kemudian dengan masalah itu mendekatkan kita kepada Allah. Ya itu indikator bahwa kita cakep tuh ya dalam mengelola masalah. Oke, Rifa, nanti kita bisa sambung lagi diskusinya, bincang-bincang asiknya. Kita terima kasih sekali begitu ya untuk Rifa dan juga teman-teman satu angkatan Rifa ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi semua. Menginspirasi tidak hanya dari kebidanan tapi juga sobat-sobat Stimuzen ya. Tapi sebelum kita closing ya, kita ada sobat Stimuzen yang sangat menarik di Stikes Muhammadiyah Cirebon ya, bagaimana caranya supaya bisa juga seperti Rifa menjadi mahasiswa di Stikes Muhammadiyah Cirebon ya. Rifa bisa sampaikan nggak ke teman-teman ya, bagaimana caranya supaya teman-teman yang penasaran nih pengen ke kampus juga, pengen ke kampus tadi berdasarkan pengalaman Rifa ya, bahwa Rifa pernah ke sini gitu ya, pernah ke Stikes, kemudian juga melihat kampusnya dan akhirnya tertarik. Dan memang Stikes Muhammadiyah Cirebon ini adalah nomor satu yang dimention orang tuanya gitu, yang rekomendasikan untuk Rifa pendidikan ya. Yuk Rifa, teman-teman di luar sana. Teman-teman semua yang mau kenal dengan Stikes Muhammadiyah Cirebon bisa datang ke Jalan Kaya Tanjung. Ada yang namanya Klinik Akbid Pratama. Di situ teman-teman mungkin bisa lihat-lihat dulu ya kampusnya. Pokoknya kita terkenal dengan kampus yang berwarna biru ya, Pak ya. Kampus biru, jelas. Betul. Jelas kalau misalnya kalian jalan itu kalian akan melihat bangunan yang mencolok tuh, soalnya biru semua nih. Warna kesukaan saya gitu ya. Terus kemudian bagi teman-teman yang kepo dengan kegiatan kami bisa melihat dari akun Instagram ya. Akun ada Instagram ya, di sini ada akun Instagramnya. Rifa bisa bantu untuk kasih tahu sobat-sobat Stimuzen ya. Boleh? Nah, di sini juga ada email yang bisa dihubungi melalui Stikes Muhammadiyah Cirebon .co.id. Kemudian ada IG atau Instagram Stikes Muhammadiyah Cirebon. Kemudian ada FB juga ternyata lengkap ya, Stikes Muhammadiyah Cirebon gitu. Mungkin terima kasih ya Rifa. Jadi tadi Rifa mengundang sobat-sobat Stimuzen untuk datang ke sini ya, untuk datang ke Stikes Muhammadiyah Cirebon. Tentunya tadi clue-nya adalah kita kampus biru loh ya. Kita kampusnya biru ya, karena warna biru ini punya efek terapi Rifa. Ya, membuat kita menjadi nyaman, menjadi tenang gitu ya. Kemudian kita juga punya slogan yang namanya Stikes Muhammadiyah Cirebon juara ya. Jujur, unggul, agamis, rajin dan asri. Teman-teman Stimuzen yang penasaran seasri apa datang ke Stikes Muhammadiyah Cirebon, dan Rifa bisa bantu untuk kasih register gitu ya untuk teman-teman yang ingin keliling kampus. Kita akan fasilitasi, kita akan dampingi ya untuk melihat-lihat fasilitas yang dimiliki oleh Stikes Muhammadiyah Cirebon. Kalau boleh
Rifa ya, masih boleh daftar ya ke Masih Stikes dong, ya? boleh. Ya. Jadi masih boleh, ini kita masih masuk gelombang kedua ya Rifa ya? Oh iya nih, gelombang kedua sekarang. Sekarang masih masuk gelombang kedua. Ya, nanti teman-teman bisa Rifa barangkali bisa bantu untuk teman-teman mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi supaya teman-teman Stimuzen bisa mengakses nomor WA ya. Ini bisa dengan nomor WA, barangkali bisa dibantu Rifa untuk teman-teman Boleh supaya teman-teman. tahu ya. Ya. Bagi yang mau mencatat boleh ya, siapkan pena dan kertas gitu ya. Nomornya itu 089 662 448 212. Diulangi lagi 089 662 448 212. Oke, terima kasih Rifa. Kita tunggu ya kehadiran sobat-sobat Stimuzen yang di Stikes Cirebon. Institusi kami terakreditasi B ya. Kemudian kita ada 2 program studi besar yaitu farmasi dan kebidanan. Pertanyaan lebih lanjut, kami masih membuka akses pendaftaran. Ditanyakan kepada nomor WA yang tadi Rifa share gitu ya. Terima kasih Rifa, kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ini kita sudah kurang lebih 40 menit ke depan ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dan sangat asik ya bila kita teruskan lanjut sebetulnya ya. Kita nanti bersambung di Bisik Samawa Jumat depan ya. Jadi sobat-sobat Stimuzen tetap pantengin setiap hari Jumat di jam 13.30 untuk dapat informasi sebanyak-banyaknya. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Rifa yang satu sudah memilih Stikes Muhammadiyah Cirebon menjadi salah satu cita-cita untuk menjadi orang sukses ya, sukses di dunia ya tentunya sukses di akhirat ya. Tadi menjadi pubidan dan tetap untuk jadi writernya tetap tercapai gitu ya. Jadi kita tutup dengan closing bahwa tadi yang kita simpulkan ya, you can if you think you can. Ya, kita bisa kok kalau kita berpikir kita itu bisa. Jadi bisa kan? Ya, pasti bisa. Oke, kita akhiri ya. Nasrul minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.